Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin dan berkahnya kita dipertemukan melalui media ini untuk saling berbagi dalam kebaikan. Puji syukur atas berbagai nikmat yang diberikan kepada kita, baik nikmat kesehatan, kesempatan, dan yang lebih utama adalah nikmat iman dalam Islam. Salawat tercurah salam marilah senantiasa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliaulah kita dapat mengenal Islam sebagai kebenaran. Salawat juga kita sampaikan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat yang selalu setia menyertai beliau, dan tentunya kepada umatnya yang selalu istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Kita berharap agar mendapatkan syafaat dari beliau nanti di hari perhitungan, yaitu di yaumil akhir. Pada video kali ini masih dalam bab sabar, kita akan membacakan hadis nomor 45 yang berisikan nasihat akan pentingnya menahan diri di dalam kemarahan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa as-shadidu bis-sura'ah innama as-shadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang kuat itu bukanlah orang yang unggul dalam perkelahian, tetapi orang yang kuat perkasa adalah orang yang mampu menahan dirinya pada saat marah. Hadis muttafaqun alaih. Hadis Bukhari nomor 518 dan Muslim nomor 2609. Adapun hadis ini mengandung beberapa maksud. Pertama, Islam melakukan perubahan pemahaman pada masa jahiliyah yang ketika itu keperkasaan menjadi kekuatan dalam penguasaan. Kemudian dirubah dengan akhlak yang mulia sehingga terbentuklah kepribadian Muslim yang mempunyai kelebihan tersendiri. Dengan demikian, orang yang paling kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan menghindarkannya dari dorongan nafsu syahwatnya. Yang kedua, melawan hawa nafsu lebih sulit daripada melawan musuh. Berusaha menahan diri dari kemarahan yang didasari oleh takut kepada kebesaran Allah, sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Naziat ayat 40 dan 41 yang berbunyi, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsu, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Kemudian yang ketiga, kewajiban untuk menjauhi kemarahan, sebab di dalam kemarahan terdapat bahaya fisik, mental, dan sosial.
dapat kita ambil sebagai contoh sikap yang tidak bisa menjauhi kemarahan, yaitu dalam kasus Qabil yang membunuh saudaranya yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 30. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnya lah, maka jadilah ia seorang di antara orang yang merugi. Kemudian yang keempat, marah adalah sifat manusiawi yang dapat ditahan dengan mengendalikan diri, dan Allah menyuruh untuk tetap dalam kesabaran yang dapat kita lihat dalam surat Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran kamu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertawakallah kepada Allah agar kamu beruntung. Kemudian yang terakhir, yang kelima, diharamkan bertindak melampaui batas terhadap orang lain, baik saat marah maupun tidak. Orang yang bertindak melampaui batas terhadap orang lain maka akan mendapatkan azab yang pedih, sebagaimana yang terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 42. Innama sabilu ala alladhina yazlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Inilah kandungan hadis yang terdapat pada nomor 45, di mana hadis ini mengingatkan kita agar menjaga dan menahan diri di saat marah, karena dengan menahan amarah akan menyelamatkan kita maupun orang lain dari bahaya fisik, sosial, dan mental. Mudah-mudahan dapat menjadi pelajaran bagi kita dalam setiap keadaan, tidak terburu-buru dalam bertindak, apalagi jika diiringi dengan kemarahan. Mudah-mudahan hadis ini bermanfaat bagi kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.